Ingin mengikutinya sampai ke perusahaan. Tidak, Alan tidak mungkin menyetujui keinginan. Kampus saja sudah membuat Alan pusing 7 keliling dan sekarang anak ini ingin mengikutinya sampai ke perusahaan. Tidak, Alan tidak mungkin menyetujui keinginan Aileen tersebut. Apalagi dia langsung tahu pasti rencana ini sengaja Aileen gunakan untuk membuatnya selalu merasa kesal. Perusahaan bukanlah tempat untuk bermain, di sana bukan hanya tentang dirinya tapi juga seluruh karyawan dan mimpi yang sedang ingin dia wujudkan, jadi Alan tidak akan pernah menyetujuinya. Tidak Aileen, aku tahu kamu ingin jadi karyawan kontrak hanya karena ingin membuatku kesal, jadi hentikan ini semua, balas Alan, yang selalu tahu kedok Aileen. Mereka terus saling bicara sampai tidak sadar jika sekarang masih berada di tepi jalan. Untung saja mobil milik Pak Alan terparkir di area yang memang boleh digunakan untuk mobil berhenti, jadi tak ada yang menyembunyikan klakson untuk mereka. Bapak salah sangka, bukan seperti itu maksudku, balas Aileen. Jadi apa alasanmu? Perusahaan bukan tempat untuk bermain Aileen. Aku tidak akan bisa mendapatkan pengalaman kerja jika langsung masuk di perusahaan kakakku, semua karyawan di sana pasti akan memperlakukan aku dengan spesial. Sementara aku ingin benar-benar belajar dari awal, karena itulah aku ingin bekerja di perusahaan Bapak, jawab Aileen, pandai sekali dia membuat alasan, bahkan mengucapkannya dengan sorot mata serius. Setelah Aileen pikir-pikir alasannya ini pun brilian sekali, baru sadar bahwa dia memang anak yang cerdas. Dan mendengar alasan tersebut membuat Alan berpikir sejenak, hatinya berbisik untuk membenarkan tapi otaknya selalu saja menaruh rasa curiga. Bapak tidak punya pilihan untuk menolak, pokoknya mau tidak mau aku akan tetap masuk sebagai karyawan kontrak, ucap Aileen kemudian, mulai melipat kedua tangannya di depan dada tanda merajuk. Sudah bulat tekad Aileen untuk mengambil keputusan seperti ini. Setelah dia pikir ulang, keputusan ini pun ada baiknya juga. Bukan hanya membuat Pak Alan kesal, tapi Aileen benar-benar bisa banyak belajar. Sementara Alan makin terdiam, seperti tidak punya jawaban selain iya. Jangan membuat masalah di kantor, ucap Alan, hanya mampu bicara begini. Alan juga mulai menyalakan mesin mobilnya, siap untuk pergi dari sana. Aileen diam-diam mengulum senyum karena keinginannya dikabulkan, meski tidak secara langsung bicara iya, tapi dari kata-kata sang dosen Aileen sudah tahu bahwa dia diperbolehkan bekerja sebagai karyawan kontrak di perusahaan Diamond Group. Namun Aileen tak ingin berucap terima kasih, tidak ingin menunjukkan kebahagiaannya dengan gamblang, Aileen diam saja dan mulai menatap keluar saat mobil mulai melaju. Aku akan mengirim surat undangan ke emailmu, besok datang ke kantor bersama William, jelas Alan, besok adalah hari Jumat, hari terakhir pula untuk pendaftaran wisuda. Terima kasih, balas Aileen, terpaksa jawab terima kasih. Tapi bukan hanya kamu yang punya permintaan, tapi aku juga, ucap Alan. Aileen yang sejak tadi melihat jalanan langsung menoleh ke arah sang dosen, tubuhnya pun kini jadi menghadap ke arah pria itu. Permintaan apa? Bapak jangan aneh-aneh ya, balas Aileen. Sekarang kita tidak usah ke kantor, tapi datang ke rumahku. WHAT? Tanya Aileen saking terkejutnya. Tidak, aku tidak mau. Ucap Aileen lagi, langsung menolak dengan keras. Maaf Aileen, tapi kamu tidak punya pilihan. Mamaku sudah memintamu untuk datang, nanti kamu akan berkenalan dengan semua keluargaku. Bapak, aku tidak mau, ini terlalu cepat, rengek Aileen. Tidak terlalu cepat, kamu bahkan sudah terbiasa memanggilku sayang. Sayangkan. Nanti panggil seperti itu lagi saat di rumah. Sialaan, pekik Aileen, dia ingin sekali meneriakkan kalimat ini di telinga sang dosen. Lalu memukul dan menendang bertubi-tubi. Tangan dan kakinya sudah terasa begitu gatal ingin menyerang. Tapi yang mampu Aileen lakukan hanyalah bergerak asal di kursinya duduk, seperti cacing yang kepanasan.
Aku tidak mau, aku tidak mau, aku tidak mau. Kesal Aileen. Pulang nanti aku belikan es krim, ya. Memangnya aku anak kecil. Aku mohon Pak, jangan libatkan keluarga, cukup kita berdua saja, ya. Mohon Aileen. Pertemuan ini tidak akan lama Aileen, selama di sana aku juga tidak akan meninggalkanmu. Jadi tidak perlu merasa khawatir, balas Alan. Mau bagaimanapun Aileen berontak nyatanya Pak Alan sedikit pun tidak mendengar penolakannya. Tiba-tiba mobil itu sudah sampai di sebuah rumah mewah, rumah yang Aileen yakini sebagai rumah utama keluarga Stewart. Alan turun lebih dulu, sementara Aileen begitu enggan untuk keluar dari mobil. Alan sampai harus membukakan pintu gadis tersebut. Ayo turun, sayang. Diam. Kesal Aileen. Kamu sudah berani membentakku. Tanya Alan, suaranya yang terdengar dingin langsung membuat Aileen terdiam. Namun dia masih enggan menatap wajah pria tersebut, masih kesel karena sekarang mereka ada di sini. Kenapa tidak berani? Sekarang bapak bukan dosenku lagi, balas Aileen. Astaga. Batin Alan, dia menyentuh tengkuknya yang berdenyut nyeri. Entah sudah berapa tekanan darahnya saat ini. Kamu tidak perlu bersikap baik di hadapan keluargaku Aileen, justru bersikaplah kurang ajar dan semaumu, ucap Alan lalu mengambil jeda dan membuang nafasnya secara perlahan. Ingat, tujuan kita bersama bukan untuk mendapatkan restu, tapi agar seluruh keluargaku menolakmu, timpal Alan, dia masih berdiri di samping pintu Aileen, sementara gadis ini masih duduk di kursinya dan tidak mau turun. Kenapa Bapak menjeratku dengan hubungan seperti ini? Kenapa tidak mencari korban wanita yang lain, balas Aileen. Karena yang mamaku lihat adalah kamu yang memelukku. Itu kan aku hanya refleks. Siapa suruh peluk-peluk? Aileen terdiam, mengerucut bibirnya sampai munyung. Kedua kakinya di bawah sana juga masih menendang-nendang tanda kesal, mobil ini benar-benar teraniaya jika Aileen yang jadi penumpangnya. Kamu ingin hubungan kita segera berakhir, kan? Kalau begitu ayo turun, ajak Alan, dia bahkan mengulurkan tangan kanannya ingin Aileen menyambut. Aku tidak suka pegang-pegang, balas Aileen, dia turun sendiri dengan kasar sampai Alan segera mundur agar Aileen tidak menabraknya. Pegangan tidak suka tapi kemarin minta cium, balas Alan, lama-lama dia bersikap juga seperti Aileen. Cerewet dan menyebalkan. Disindir seperti itu, Aileen jadi kesal sendiri. Lantas dengan gerakan yang sangat cepat Aileen menarik tangan sang dosen dan digenggamnya erat. Pada akhirnya mereka saling menggenggam ketika memasuki rumah tersebut, Aileen yang selalu menggenggam dengan sangat erat, sementara Alan selalu mengimbangi. Jika Aileen mencengkram tangannya kuat, maka Alan akan mengendurkan pegangan. Tapi saat Aileen mulai melerai genggamannya, maka Alan yang akan mempertahankan. Hingga tangan keduanya tak terlepas. Namun Aileen seringkali mencengkram kuat. Bukan tanpa alasan kenapa dia seperti ini, selain merasa benci dia juga sedang coba menyembunyikan detak jantungnya sendiri. Tangan Pak Alan terasa sangat besar dan hangat, sebagai seorang wanita yang tak pernah memiliki hubungan dekat dengan pria manapun hal ini tentu membuatnya berdebar. Dan Aileen tidak ingin kalah dengan perasaan aneh tersebut, karena itulah dia berulang kali mencengkram kuat. Bahkan terkesan memainkan genggaman tangan ini. Untunglah Pak Alan sesabar-sabarnya manusia, sadar bahwa dia sangat membutuhkan Aileen di sampingnya, maka dia pun akan memperlakukan Aileen dengan baik. Pintu utama rumah keluarga Stewart telah terbuka, seorang pelayan menyambut kedatangan mereka berdua. Selamat datang Tuan, Nona, silahkan masuk. Semua keluarga sudah menunggu di ruang tengah, jelas sang pelayan. Saat ini waktu sudah menunjukkan hampir jam 3 sore. Selama ini Alan juga tidak tinggal di rumah, melainkan tinggal di apartemen. Jadi kepulangannya ini pun dinanti-nantikan oleh semua orang. Ya Tuhan, akhirnya kalian datang. Mama pikir kalian tidak jadi berkunjung ke sini, ucap Mama Berta, dia adalah yang lebih dulu bicara untuk menyambut. Di ruang tengah ini bukan hanya ada Mama Berta sendiri, melainkan ada juga anggota keluarga yang lain. Sumpah, Aileen benar-benar merasa canggung berada di tengah semua orang.
Dia tidak pernah berkunjung seperti ini. Keadaan seperti ini jauh berbeda dengan pesta-pesta yang pernah dia hadiri. Di antara perasaan tidak nyaman tersebut, Aileen hanya mampu menggenggam erat tangan sang dosen, karena satu-satunya orang yang dia kenal di sini hanyalah pria ini. Sini sayang, sini, Mama akan memperkenalkanmu dengan semua keluarga, ajak Mama Berta. Dia menarik gadis cantik ini agar duduk di sampingnya. Tapi saat Aileen hendak ditarik, dia malah menggenggam erat tangan sang dosen seolah tak ingin pisah. Membuat keadaan jadi berubah canggung dalam sekejap, karena di tengah pertemuan keluarga ini Aileen bersikap begitu manja. Aku akan duduk di samping Pak Alan, ucap Aileen. Sumpah, dia sebenarnya merasa sangat bersalah karena bersikap tidak sopan seperti ini, tapi mau bagaimana lagi, Aileen tidak punya pilihan lain. Dia harus terlihat kurang ajar di hadapan semua orang ini. Maafkan aku tante. Batin Aileen. Mama Berta dan yang lainnya tidak merasa heran dengan panggilan Bapak yang disematkan oleh Aileen pada Alan, karena sebelumnya Mama Berta sudah menjelaskan pada semua orang bahwa Aileen adalah mahasiswi Alan di kampus. Dia bahkan sudah menceritakan semua tentang apa yang dilihat saat berkunjung ke kantor Alan kemarin. Dia adalah Aileen, kekasihku. Kami sudah menjalin hubungan selama 3 bulan, jadi berhenti mengatur perjodohan untukku, ucap Alan setelah dia dan Aileen duduk berdampingan. Aileen makin dibuat tercengang ketika mendengar kebohongan sang dosen dan sialnya dia harus setuju dengan kebohongan tersebut. Ya ampun Alan, kenapa buru-buru sekali membicarakan tentang hal itu? Aileen bahkan belum mengenal seluruh keluargamu, balas Mama Berta. Aileen, Mama adalah Mama Berta, mamanya Alan. Ini Papa Bertrand, papanya Alan, ini Oma Hazel dan ini Hailey adiknya Alan, jelas Mama Berta. Aku Aileen, balas Aileen dengan suara sedikit ketus. Hailey yang masih SMA sampai ternganga saat melihat tingkah pacar kakaknya tersebut. Rasa-rasanya wanita itu tidak cocok dengan sang kakak. Perjalananmu ke sini tadi pasti melelahkan, minumlah dulu airmu, tawar Oma Hazel. Meskipun gadis ini terlihat antagonis, namun hanya gadis inilah yang berhasil membuat Alan tertarik dengan wanita. Maka dia pun akan menyayangi juga. Saat itu seorang pelayan tengah menyajikan makanan dan minuman di atas meja, untuk menyambut tamu kehormatan. Silahkan nak, tidak perlu sungkan, ucap Papa Bertrand pula. Minuman apa itu? Kenapa warnanya merah? Aku tidak sembarang minum jus buah, ucap Aileen. Astaga. Batin Hailey, adik Alan itu kesabaran setipis tisu. Apakah kamu seorang bangsawan? Kenapa sikapmu angkuh sekali, ucap Hailey. Hailey, tegur Mama Berta, bicaranya pelan tapi matanya mendelik. Tidak sih, aku orang miskin. Karena itulah lebih suka air putih, balas Aileen.